paradigma baru dalam soal pemberantasan narkoba ini adalah lebih baik merehabilitasi daripada menghukum, terutama pemakai gitu. Tadi waktu awal kita bicara kontroversi sikap Anda tentang itu, lalu kemudian dikoreksi. Ya. Mungkin perlu diklarifikasi lagi. Ya, pemahaman saya begini, kan kita berdasarkan data tadi ya, data dan fakta yang ada bahwa pengguna narkoba ini setiap tahun selalu meningkat. Kenapa? Karena memang hukuman yang diberikan pada pemakai itu sangat ringan, bahkan bisa bebas dikala dia melaporkan diri sebagai korban. Ya, ini kan ada sanksi hukum, beban hukum yang ada pada pemakai itu harus dipertanggungjawabkan karena dia punya pertanggungjawaban hukum ya. Artinya sejak serta-merta bahwa pemakai atau pengguna itu adalah menjadi korban karena dia ada unsur kesengajaan penggunaan, ya kan gitu. Artinya begini, kita harus berjalan secara simultan antara penegakan hukum dengan rehabilitasi ini berjalan secara simultan. Pemahaman dan pemikiran saya yang pertama adalah supaya orang jera tidak di kemudian hari dia akan mencoba-coba menggunakan karena ada rasa ketakutan karena ada sanksi hukum yang akan dia terima dikala dia mulai mencoba menggunakan, ya kan? Ya. Tapi dikala dia sudah sebagai pengguna, memang negara kewajiban untuk merehabilitasi. Problem kita soal rehabilitasi ini, kalau korbannya ada 4 juta orang, kan bukan pertanyaannya direhabilitasi di mana? Tempat-tempat rehabilitasi, rumah sakit khusus itu kan sangat sedikit. Itu tadi Anda sudah bicara Depsos. Kemudian apakah di rumah sakit di daerah atau rumah sakit umum itu akan perlu ada sebuah tempat khusus untuk mereka? Ya, artinya gini, kan ada tadi gradasinya tentang pengguna ya. Ada yang baru mencoba, ada yang sudah lama, ada yang sudah edik karena ketergantungan. Artinya penanganannya kan beda-beda. Tidak semua harus di rumah sakit, ya kan? Tidak semua juga harus dilakukan di lembaga-lembaga rehabilitasi. Saya kira tidak begitu cara berpikirnya, ya. Tapi dalam orang yang baru memakai bisa saja dia dilakukan di tempat-tempat pembinaan khusus, sekaligus dia melaksanakan kegiatannya dan langsung tetap dia punya tanggung jawab untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi. Ketika Anda di DPR kemarin, apakah ada pembicaraan soal anggaran? Iya, memang betul. Bertambah atau gimana? Ya, artinya begini, kemarin memang ada kebijakan dari pemerintah tentang pengurangan dari anggaran itu. Namun demikian kan kita hanya bisa melaporkan bahwa anggaran yang ada saja untuk melaksanakan kegiatan BNN secara keseluruhannya tidak cukupi. Itu yang kita sampaikan. Tapi kembali kepada negara ini soal anggaran kan kita tidak bisa juga harus kan ini kan kondisi negara juga harus kita lihat ya. Artinya apapun yang ada yang diberikan oleh negara harus kita gunakan semaksimal mungkin dan seefisien mungkin. Oleh sebab itu saya kira penanganan seperti rehabilitasi segala macam itu juga tidak harus oleh BNN ya, karena itu ada fungsi-fungsi lain yang punya peran seperti Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, ya kan, Menteri Pendidikan, ya itu juga saya banyak kira orang yang stakeholders yang saya kira kalau itu secara bersama-sama tidak perlu juga dengan anggaran biaya yang khusus ya. Saya kira itu. Pak Buas, sudah umum sekali terdengar cerita atau ada berita atau informasi yang mengatakan banyak sekali perempuan Indonesia dipacari lalu kemudian menjadi kurir narkoba. Tetapi sebagian ada yang mengatakan ini penjahat. Pandangan Anda tentang ini? Ya, nanti kita kan harus melihat itu secara utuh ya, tidak sepotong-sepotong artinya melihat itu. Memang salah satu modus operandi daripada bandar-bandar itu ya terutama yang dari Afrika yang beberapa tempat itu kan selalu menggunakan TKI kita yang ada di sana dengan modus operandi ya dia dipacari, dikawini. Nah, setelah itu pas pulang ke Indonesia dititipi barang. Ada juga persoalan yang saya perlu tanyakan. Kan ini kan banyak sekali barang bukti narkoba ya. Yang kadang-kadang kita juga tidak tahu kemana. Ada yang bilang dibakar. Tapi ada yang justru bilang itu kembali ke pasar. Benar apa enggak sih Pak Buas?
Hal itu bisa-bisa saja terjadi ya. Oleh sebab itu juga pengamanan dari barang bukti termasuk pemusnahannya ini harus secara terbuka, transparan dan diawasi secara ketat ya. Oleh sebab itu termasuk mulai daripada penyitaannya, penggudangannya, nanti pemusnahannya. Dan ini kita melibatkan seluruh elemen ya, termasuk elemen masyarakat sebagai dari bagian yang anti penggiat narkoba ini ya. Nah ini juga kita akan libatkan LSM termasuk dari kejaksaan, dari pengadilan, itu kita libatkan sama-sama melihat dan menghitung dan bagaimana cara memusnahkan itu semua. Pak Buas, Anda sekarang tidak di Bareskrim lagi, tapi sekarang sudah di BNN. Ya. Ini sebuah panggung yang berbeda. Ya. Tetapi ada pikiran apakah di sana juga akan banyak sekali kamera seperti Anda ketika di Bareskrim? Saya kira kembali pada niat saya tugas, nothing tulus saya tugas bukan untuk mencari popularitas, ya, bukan untuk mencari ketenaran, tapi bertanggung jawab akan amanah yang diberikan negara dan bangsa itu yang paling penting. Jadi tetap ceplas-ceplos, ya, apa pasti. adanya. Memang itulah karakter saya. Komjen Buas, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Kepala BNN Komjen Budi Waseso dalam DBS To The Point episode kali ini. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa dalam DBS To The Point episode berikutnya.